You are up to date. You are on the latest version. Automatic up to date. Okay, done. Okay, can you hear my voice? Yes, Yes, Miss. Mom. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Back to our discussion. Ya, about snow. Sarfar sudah masuk lagi belum? Zafar ya. Ini Zafar ya, bukan Sarfar ya. Oke, saya salah. Saya keliru ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau di negara yang bersalju, ya, salju yang sedang turun itu disebut snowdrop. Ada salju yang keping-keping itu disebut snowflake. Nah, salju yang terbawa angin disebut snow breeze. Ya, jadi salju juga banyak sekali konsepnya. Nah, karena kita bukan negara bersalju, jadi kita taunya hanya snow saja. Ya, so faktor geografis juga menentukan bagaimana satu kata itu diterjemahkan. Ya, tapi akan lebih baik kalau kita bisa menerjemahkan secara presisi ya, secara tepat. That is why it is important for the translator and interpreter to have a wide background knowledge. Ya, jadi penting sekali buat seorang interpreter itu punya wawasan yang luas ya. Translator dan interpreter itu punya wawasan yang luas. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Semoga Anda selalu sehat walafiat. How would you translate it? Halo? Hope you always healthy. Hope you always healthy. Oke. Ada lagi? Yang lain? Always be healthy, maybe. Nah, Always. sehat walafiat. Kita sehat walafiat sudah biasa ya, sering ini ya. Sering Sering dengar ya. Sehat walafiat ya. Yes, Nah, ma'am. ini bisa kita terjemahkan as wish you always be safe and sound. Nah, safe and sound ini bisa kita terjemahkan sehat walafiat. Ya. Okay, what about number 2? I remember to call my parents from a abroad trip once in a blue moon. Bagaimana dengan ini? Bagaimana menerjemahkannya? I remember to call my parents from abroad trip once in a blue moon. Kamu tahu blue moon? Fenomena bulan biru tahu? Pernah dengar, Miss? Pernah dengar. Sering terjadi atau jarang terjadi? Jarang kayaknya. Jarang, Miss. Jarang sekali. Nah, blue moon itu lebih kepada frekuensi. Maka ya karena fenomena blue moon itu jarang, Jadi saya ingat saya jarang sekali melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya. Coba kalau kita terjemahkan, saya ingat untuk menelpon orang tua saya dari luar negeri sesekali ketika bulan sedang berwarna biru gitu kan. Pesannya berbeda kan? Yes, ma'am. Ya. Pesannya berbeda gitu ya. Oke. Nomor 3, anakku buah hatiku. My sweetheart. My sweetheart. My children are my sweetheart. Yeah, my children. Children, my baby. My children, my baby. Yeah. Kalau children-nya ternyata sudah 20 tahun, kayak kamu gimana? Masih baby juga?
My children are the apples of my eyes. Nggak nyambung banget, Bu. Gitu. Iya. The apple of my Nah, ini eyes. yang namanya the apples of my eyes, buah hati. Ya. Kenapa ini kan apel? Karena apel itu dianggap sebagai buah yang paling bermanfaat ya. An apple a day will keep the doctor away, kan gitu ya. Makan apel sehari maka kamu akan sehat. Nah, buah hati kalau kita tidak punya partikular buah apa gitu ya, pokoknya biasanya segala sesuatu yang berbuah itu adalah sesuatu yang menyenangkan kan gitu. Tidak particularly buah melon kah, buah nanas kah gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu apel. Kenapa? Karena itu tadi based on the belief ya, bahwa buah apel itu menyehatkan, buah apel itu menyenangkan, buah apel itu lezat dan sebagainya. Nah, itu kemudian dipadankan dengan buah hati tadi. What about number 4? I just want to have window shopping. Saya hanya ingin menghabiskan. I just want to have. Saya hanya ingin. Saya hanya ingin menghabiskan waktu untuk berbelanja. Menghabiskan waktu untuk. Menghabiskan waktu. Window shopping. Menghabiskan waktu window shopping. Ya, window shopping itu diterjemahkan apa? Melihat-lihat, Ma'am. Melihat-lihat. Saya hanya ingin melihat-lihat. Melihat-lihat. Ya. Saya berbeda dengan saya hanya ingin berbelanja jendela. Kalau saya hanya ingin berbelanja jendela, I just want to shop the windows, ya. Literally, benar-benar mau beli jendela gitu kan. Jendela mungkin lagi bangun rumah gitu ya, mau beli jendela kan mungkin saja. Tapi kalau window shopping di sini maksudnya cuma mau lihat-lihat aja kok gitu ya. What about number 5? Mark adalah cinta monyetku. Mark is my puppy love. Mark is my puppy love. Kenapa ketika diterjemahkan bahasa Inggris kok jadi puppy? Harusnya kan monkey. Ya. Mark is my monkey love. Kan gitu, ya enggak? Ya, harusnya. Kenapa jadi puppy? Karena secara budaya ya, buat orang Inggris, orang Amerika, yang lucu itu anak anjing. Mungkin buat orang Indonesia yang lucu itu anak monyet gitu ya. Jadi kenapa? Karena konsepnya cinta monyet itu kan cinta yang dialami oleh anak-anak di bawah umur kan gitu ya. Anak-anak kecil gitu ya. Ya. Cinta monyet itu mah gitu, masih cinta-cintaan yang ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin orang Indonesia ngelihat monyet itu lucu gitu kan. Menggemaskan. Tapi kalau buat orang Inggris, buat orang Amerika, yang lucu dan menggemaskan itu anak anjing. Jadi, ya kenapa? Mega belum di ACC katanya. Oke. Oke. Saya pakai tablet jadi nggak bisa lihat sekaligus. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang harus diingat ketika melakukan translating dan interpreting adalah message ya. Kita menerjemahkan pesan, kita menyampaikan pesan dari bahasa source, bahasa sumber ke bahasa target ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah word equivalence ya, kepadanan katanya. Kalau tadi kita terjemahkan Mark is my monkey love, tidak sepadan. Kenapa? Karena di dalam budaya Inggris, budaya Amerika tidak ada istilah monkey love gitu ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Miss. Oke, good. Nah,
Berikutnya ada tugas. Ini tugasnya nanti saya kirimkan di. Oh sorry, ada lagi yang harus saya bahas. Ini sebentar ya. Saya kirim di grup ya. Tidak masuk ke sini. Baik, Ma'am. Yang tips sudah saya kirim belum? Yang tips. Tips. Udah, Miss. Oh sudah ya, di grup ada ya? Yang di grup ya? Iya. Ini, sorry. Ini, yang Oh iya, Yang tips pekan ada lalu for ya? iklan. Ya, nah, ya. Ya. Ada tips ya? Ada 9 kan ya? Iya, ada 9. Ada 9 tips. Oke. Ada 9 tips ya. Yang pertama, doubt every word you know. Selalu ragukan setiap kata yang kamu tahu. Jadi jangan take for granted. Ya, seorang interpreter itu nggak boleh, translator maupun interpreter itu tidak boleh take for granted. Nggak boleh terlalu pede bahwa, oh ini aku tahu nih artinya nih. Gitu ya. Jadi harus selalu alert. Pastikan betul ya bahwa yang dimaksud adalah yang sebenarnya. Cek lagi dictionary gitu ya, cek lagi, lihat lagi konteksnya sudah sesuai atau belum. Number 2, never try to translate when you do not understand. Jangan sekali-kali menerjemahkan ketika kamu tidak paham. Ya, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ini bisa fatal. Apalagi misalnya dalam konteks atau dalam sebuah event internasional, bilateral misalnya, dalam sebuah event misalnya sedang perdamaian, misi perdamaian dunia gitu ya, tiba-tiba salah ya, dia nggak ngerti maksudnya apa, dia nekat-nekatan, itu bisa jadi bukan damai malah jadinya perang ya. Hati-hati. Jadi penting sekali untuk mengetahui atau punya background knowledge, punya wawasan tentang isu-isu yang mau dikerjakan ya, diterjemahkan. And avoid translating under pressure, dan hindari menerjemahkan di bawah tekanan. Kemudian ini terkait dengan mental ya. Kemudian read the text several times, ini untuk translating. Bacalah teks itu berulang-ulang kali sampai paham betul. Ya, jadi memang standarnya gimana sih paham itu gitu ya. Nah itu tadi, makanya wawasannya harus luas. Divide the text into thoughts and subdivide the thoughts into minor ones. Nah teks ini kemudian yang harus dilakukan adalah kita membaginya menjadi beberapa pokok pikiran. Nah, beberapa pokok pikiran dibagi lagi menjadi minor pokok pikiran supaya kita paham betul. Oh, ini maksudnya ini. Kayak misalnya kita melakukan seperti mind mapping gitulah, ya, seperti mind mapping. Kemudian nomor 5, do not translate word for word. Jangan menerjemahkan kata per kata. Nah, di sini kan tegas sekali ya, jangan terjemahkan kata per kata. Tapi kalau saya sih masih boleh lah, tapi itu level yang paling rendah. Ya, karena kalau kata per kata itu message-nya sangat-sangat incomplete, itu chunk, ya. Apa itu chunk? Chunk itu apa? Chunky? Apa chunk? Chunky bar? Chunky bar? Apa chunk? Ini bukan chunky bar ya, ini sepotek gitu ya, sepotong ya. Kalau word by word itu pesannya cuma sepotong, tidak lengkap. Kemudian do not translate word for word, but translate an utterance for an utterance. Ini untuk yang interpreting ya. Untuk yang interpreting itu utterance, ujaran. Jadi terjemahkan ujaran per ujaran. Si speaker ngomong satu ujaran, baru kemudian interpreter menerjemahkan. Ya, you can put an end to an utterance when you can take a natural breath. Nah, juga ini tekniknya ya, teknik ketika kita melakukan interpreting, menjuru bahasakan,
Jangan kita motong di tengah ya, motong di tengah pesan, tarik nafas di tengah pesan, sama kayak ngaji ya. Ngaji kan kita harus berhenti di wakaf ya. Kita tidak boleh berhenti di sebelum wakaf atau bukan di tempat wakaf. Bukan di tempat berhenti. Menjuru bahasakan pun demikian. Misalnya pagi ini Bapak Presiden menginstruksikan bahwa gula pasir harganya maksimal 14.000 per liter, per kilo misalnya gitu ya. Jadi tidak boleh di tengah. Hari ini Bapak Presiden menginstruksikan bahwa gula pasir seharga 14.000 per kilo. Baru tarik nafas. Gitu ya. Ini untuk interpreting. Dan untuk translating, translate sentence by sentence ya. Harus kenapa sentence by sentence? Karena kalimat lah yang punya complete thought ya. Kalimat itu punya main idea. Kalau kata tidak punya main idea. Kemudian try to establish the meaning from the syntactic relationship. Ya. Apa itu syntactic relationship? Ya, tetap mempertahankan makna dari hubungan antar kata. Ya, seperti tadi konteksnya, ya, river bank, kemudian bank interest, ya. Hubungannya apa nih bank interest? Kalau kita terjemahkan kata per kata, interest itu tertarik, bank itu bank. Ketertarikan bank dong, gitu ya. Kalau kita terjemahkan kata per kata, tapi kalau misalnya kita menerjemahkannya per sentence, kemudian kita melihat hubungan antar satu kata dengan kata lainnya di dalam kalimat tersebut, kita bisa mendapatkan konteksnya. Ya, she is saving the money in the bank because she is interested with the bank with the high bank interest misalnya, gitu kan? Dia menabung di bank karena tertarik pada bunga bank yang tinggi, misalnya tawaran bunga bank yang tinggi. Kemudian number 7, do not translate the source text in terms of language of target language before you understand the source language text in terms of source language text. Ini keliru nih. Maksudnya gini, before you understand the terms in the source language, ya. Jadi jangan menerjemahkan bahasa sumber, ya, jangan menerjemahkan teks dalam bahasa sumber ke bahasa target sebelum kita memahami betul, ya, memahami betul di pesan yang ada di dalam bahasa sumber, ya, baru kemudian then rethink the idea out in terms of target language. Jadi kita harus memahami betul bahasa sumbernya, apa pesan yang ada di bahasa sumbernya, baru kemudian kita memikirkan kembali, oh kalau pesannya begini di bahasa sumber, bahasa targetnya bagaimana ya, seperti itu, ya. Kemudian number 8, read the source text and your translation to make sure that you have not left anything untranslated. Baca kembali bahasa sumbernya dan terjemahan produk terjemahan kamu untuk memastikan bahwa tidak ada pesan yang tertinggal, yang tidak terjemahkan, gitu ya. Sumbernya dan baca kembali hasil terjemahannya kamu, kemudian edit it yourself, edit lagi, revisi lagi. Kalau memang ada proofreader, ya bisa minta bantuan proofreader. Kalau punya editor bisa dibantu oleh editor, ya, untuk memastikan betul bahwa hasil terjemahan kita ini sudah sesuai atau belum, ya. Jadi standarnya apa? Berarti itu standarnya apa? Berterima dan normal. Berterima dan Wajar. wajar, ya, wajar dan berterima. Ingat itu ya. Jadi di dalam translating dan interpreting tidak ada yang benar banget, tidak ada yang salah banget. Ya, selama itu masih wajar dan berterima. Ya, jadi ketika kita menerjemahkan,
selama pesannya masih benar, masih wajar dan berterima, apapun itu berarti masih acceptable, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, untuk tugasnya dilakukan? Sudah. Yang Sudah? puisi itu ya, Miss? Iya, yang puisi, tapi belum Udah, dikumpulkan ya? Iya. Belum. Oke. Belum. Coba nanti dikumpulkan ya, biar saya baca dulu, atau saya ulangi supaya saya ulangi instruksinya ya. Jadi kamu menerjemahkan, kamu bisa pakai bantuan aplikasi penerjemahan bebas, terserah. Terus kamu baca kembali. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kamu boleh melakukan perubahan, boleh melakukan editing, dan kamu buat produk terjemahan kamu sendiri. Dan nanti kita bisa bandingkan hasil produknya aplikasi, hasil produk kamu sendiri. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa aplikasi itu tidak punya sense, tapi manusia punya sense. Ya, kalau di sini kita menerjemahkan puisi, puisi itu kan seni ya. Nah, bagaimana supaya lebih nyeni, supaya bunyinya tuh lebih nyeni, supaya sense-nya lebih nyeni. Sudah cukup atau belum? Gitu. Oke? Jadi dilihat kembali tugas kamu yang ini, kemudian jadi ada dua nanti hasil ini, satu hasil aplikasi, satu ini hasil kamu sendiri. Ya, kamu boleh merujuk pada aplikasi ini, boleh. Jadi kamu istilahnya kamu poles lah. Kalau memang perlu dipoles, ya kalau memang perlu dipoles. Oke? You get it? Oke, Miss. Yes, ma'am. Oke, so ada pertanyaan lagi? Belum ada, ma'am. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya cukupkan di sini dulu ya. Let's end up the session by saying hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next meeting. Thank you for joining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.